Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Kelas A, Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Kalijaga. Selanjutnya, meet our team. Perkenalkan, kami kelompok 4 yang beranggotakan Arya Indrawan, yang kedua ada M. Syahrul Iqbal, yang ketiga Nisaul Usolihah. Jadi perencanaan itu suatu hal yang sangat dasar, suatu hal yang utama, dan kalau kata Pak Izra itu suatu hal yang sangat krusial. Kita masuk ke pengertian perencanaan. Jadi pengertian perencanaan itu adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Atau lebih mudahnya disingkat dengan 3W, 1H. What, when, who, and how. Yang selanjutnya, pertanggungjawaban manajer dalam perencanaan tergantung pada besarnya dan tujuan organisasi, fungsi, atau kegiatan khusus. Seperti misalnya ketika perusahaan-perusahaan konveksi itu pasti membutuhkan perencanaan jangka pendek, karena kalau konveksi gitu kan pasti sambungnya sama mode sama model fashion kayak gitu kan, mungkin cuma bertahan 5 bulan 6 bulanan lalu ganti model lagi. Yang selanjutnya ada perencanaan di semua tingkatan dan akan meningkat di mana tingkatan tersebut mempunyai potensi terbesar dalam sukses organisasi. Ya, kita sudah belajar kemarin bahwa manajer itu ada di tingkatan lini pertama, lini menengah, dan lini yang teratas atau dinamakan dengan manajer puncak. Dan yang ketiga, perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila sudah ditetapkan. Jadi perencanaan itu bisa digunakan kembali. Yang selanjutnya ada tahapan dasar perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian rencana untuk mencapai tujuan. Jadi, kalau kita mau membuat rencana itu pasti ada tujuan, keadaan saat ini, kemudahan dan hambatan. Yang selanjutnya, menentukan rencana. Yang selanjutnya ada alasan perencanaan. Alasan perencanaan itu ada 2, yaitu yang pertama ada protective benefit dan yang kedua ada positive benefit. Yang pertama, protective benefit, yaitu yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Jadi adanya perencanaan itu akan mengurangi adanya kesalahan. Yang kedua ada positive benefit, dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Jadi perencanaan itu untuk meningkatkan kesuksesan suatu tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada manfaat perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen menyesuaikan diri. Yang kedua, membantu kristalisasi persesuaian masalah. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah. Yang keenam, memudahkan koordinasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus. Yang kedelapan, menekan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kesembilan, menghemat waktu, usaha, dan dana. Yang selanjutnya ada kelemahan perencanaan. Yang pertama itu pekerjaan dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Ya, karena perencanaan itu dibuat sebelum adanya
pekerjaan. Jadi mungkin adanya kelebihan itu hal yang wajar. Pasti adalah. Yang kedua ada perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, kadang hasil terbaik didapat oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan tiap masalah saat masalah tersebut terjadi. Jadi penanganan terbaik setiap adanya masalah itu ketika masalah itu sedang terjadi, bukan masalah itu besoknya terjadi atau sebelumnya yang terjadi. Jadi bagusnya itu ya pas terjadinya masalah itu solusinya terus keluar yang paling baik gitu. Ya seperti itulah. Terus yang kelima ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Terus yang selanjutnya hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lain. Yang pertama ada pengorganisasian dan penyusunan personalia. Ya, pengorganisasian sendiri adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Sedangkan penyusunan personalia itu adalah cara bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Jadi, pengorganisasian dan penyusunan personalia itu saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Yang selanjutnya ada pengarahan. Jadi fungsi pengarahan itu selalu berkaitan dengan perencanaan. Karena perencanaan itu menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor kekuatan, sumber daya yang ada, dan hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan agar etos kerjanya itu menjadi tinggi. Jadi hasil yang bisa diberikan juga semakin bagus. Yang terakhir yaitu ada fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan dengan perencanaan itu bisa dibilang sebagai kembar siam karena saking eratnya ya hubungannya dari kedua itu. Jadi pengawasan itu disusun sebagai yang mengawasi jalannya perencanaan seperti bagan berikut. Yang di sini itu dijelaskan rencana, di sini ada rencana, di sini ada pengawasan. Ketika rencananya itu sudah jadi sebuah produk rencana begitu, nanti di sini pengawasan itu akan bekerja. Nah, pengawasan inilah yang mengawasi apakah rencana tersebut realistik atau tidak bila dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Bila rencana tersebut tidak realistik, tidak cocok, maka akan ganti rencana baru, yang nanti rencana baru itu akan diawasi kembali kecocokannya, kerealistikannya. Begitupun seterusnya sampai rencana yang dibuat itu dianggap cocok, dianggap realistik, diterapkan di dunia nyata. Yang selanjutnya ada tipe perencanaan dan rencana. Saya geser dulu ya. Perencanaan dan rencana dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara yang berbeda. Cara pengklasifikasian perencanaan akan menentukan isi rencana dan bagaimana perencanaan itu dilakukan. Dasar pengklasifikasian rencana ada 5. Yang pertama, bidang fungsional. Bidang fungsional ini mencakup rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Yang kedua, yaitu ada tingkatan organisasional. Jadi tingkatan organisasional ini mencakup seluruh organisasi atau
satuan-satuan organisasi. Yang ketiga yaitu ada karakteristik atau sifat rencana. Yang pertama ada fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalitas, kuantitatif, dan kualitatif. Yang keempat yaitu ada waktu. Jadi waktu ini mencakup rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Yang kelima ada unsur-unsur rencana. Unsur-unsur rencana ini mencakup anggaran, program, prosedur, dan lain-lain. Selanjutnya ada tipe rencana. Nah, rencana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis itu memiliki tujuan mewujudkan misi. Sedangkan rencana operasional itu dibagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai dan rencana tetap. Di dalam rencana sekali pakai meliputi program, proyek, dan anggaran. Sedangkan rencana tetap itu meliputi kebijakan, prosedur standar, dan peraturan. Next, Mbak. Nah, rencana sendiri memiliki tujuan sasaran rencana tingkat di atasnya dan menunjukkan sarana rencana yang harus dipenuhi tingkat bawahnya. Mencapai tujuan organisasi dalam melaksanakan misi. Dan rencana operasional yaitu penguraian lebih terperinci bagaimana rencana strategi akan dicapai. Rencana sekali pakai kemungkinan tidak bisa terulang dalam bentuk satu di waktu yang mendatang. Jadi rencana sekali pakai itu ya hanya sekali pakai, tidak bisa diulang lah gitu intinya. Lalu rencana tetap yaitu batasan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang. Biasanya rencana tetap itu bisa diulang-ulang kembali. Selanjutnya program, satu langkah pokok mencapai tujuan, 2 anggota bertanggung jawab tiap langkah, 3 urutan dan waktu tiap langkah. Lalu proyek, yaitu ruang lingkup terbatas, arah dan waktu penugas jelas, menjadi tanggung jawab personalia yang ditunjuk. Lalu anggaran, yaitu laporan keuangan yang disusun untuk kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Lalu pada tahap rencana tetap ada kebijakan. 1. Meningkatkan efektivitas organisasi. 2. Menciptakan nilai budi pekerti. 3. Menjernihkan konflik tingkat bawah. Lalu prosedur standar, yaitu menghemat usaha manajerial, memudahkan delegasi wewenang, pengembangan metode, memudahkan pengawasan, penghematan personalia, membantu koordinasi. Lalu yang terakhir ada peraturan, yaitu ketentuan bahwa suatu kegiatan tertentu boleh atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Lalu selanjutnya ada faktor waktu dan perencanaan. Ya, faktor waktu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 3 hal, yaitu yang pertama, waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif. Kedua, waktu sering diperlukan untuk melanjutkan setiap langkah perencanaan tanpa informasi tentang variabel-variabel dan alternatif-alternatif. Dan yang ketiga, jumlah atau rentan waktu akan dicakup dalam rencana harus dipertimbangkan. Ya, next Mbak.
Selanjutnya ada perencanaan pada tingkatan manajemen dan jangka waktunya. Yang pertama itu ada tingkatan manajemen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama manajemen lini pertama, lalu manajemen menengah, dan manajer puncak. Nah, dia manajer satuan, pemimpin kelompok. Rencana periode perencanaannya itu jangka pendek, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan paling lama sampai 1 tahun. Contohnya yaitu bagaimana mengimplementasikan kebijaksanaan, penugasan kerja, dan metode kerja baru, serta bagaimana menaikkan efisiensi. Lalu berikutnya ada manajer menengah. Manajer menengah itu contohnya manajer fungsional, kepala departemen, manajer produk. Nah, periode perencanaannya itu antara beberapa bulan sampai 3 tahun. Contohnya bagaimana memperbaiki scheduling dan koordinasi. Lalu yang paling atas ada manajer puncak, yaitu presiden puncak, wakil direktur, manajer umum, kepala atau manajer divisi. Periode perencanaan antara 20 tahun sampai lebih. Contohnya, apa strategi persaingan perusahaan dan apa rencana produk baru. Nah, dalam kelompok kami itu ada jangka waktu perencanaan. Kelompok kami itu memberikan contoh itu Indofood Sukses Makmur Tbk. Ya, Indomie seleraku itu biasanya ya. Itu rencana jangka panjangnya antara 2 sampai 5 tahun mencakup prestasi yang tinggi dalam menghasilkan produk-produk berkualitas dengan jaminan sistem mutu yang selalu terjaga dan dilaksanakan secara konsisten. Kuncinya yaitu 3A. Acceptability, yaitu rasa Indomie yang sudah bisa diterima di lidah konsumen, termasuk lidah masyarakat Indonesia ini. Siapa sih yang tidak suka dengan Indomie? Lalu availability. Produk Indomie mudah diperoleh di mana saja. Place dan affordability. Tercermin dari harga eceran Indomie yang terjangkau, murah, cocok untuk para pelajar, untuk para mahasiswa-mahasiswi, khususnya UIN Sunan Kalijaga ini. Rencana jangka menengah itu menyempurnakan organisasi, prosedur, dan sistem kerja guna mencapai kondisi kerja yang mantap, sehat, dan aman dalam semua aspek, yaitu dengan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada manajer lini pertama, serta menyediakan sarana dan fasilitas kerja sesuai dengan persyaratan. Lalu rencana jangka pendek, hari masing-masing. Sebagai contoh, manajer gudang merencanakan dan mengendalikan kegiatan pergudangan sehingga tercapai tujuan utamanya. Misalkan menerapkan prosedur kerja termasuk syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja K3 untuk menjaga dan memelihara semua aset perusahaan berupa aset tetap atau aset tidak tetap. Lalu ada perencanaan strategik. Perencanaan strategik sendiri adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Nah, di sini ada 3 alasan penting perencanaan strategik. Yang pertama,
memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Lalu yang kedua, pemahaman dalam perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Jadi jika kita sudah memahami apa itu proses strategik, itu akan lebih mudah untuk memahami perencanaan yang berikutnya. Lalu yang ketiga, perencanaan ini merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Perbedaan pokok antara perencanaan strategik dan operasional. Dalam bidang pusat bahasan, perencanaan operasional lebih kepada masalah-masalah pengoperasian. Sedangkan dalam perencanaan panjang, dalam bidang sasaran, perencanaan operasional lebih mementingkan laba sekarang, sedangkan perencanaan strategik lebih ke laba di waktu yang akan datang. Tiga, batasan. Dalam batasan perencanaan operasional yaitu dalam lingkungan sumber daya sekarang, sedangkan pada perencanaan strategik yaitu lingkungan sumber daya waktu yang akan datang. 4, hasil yang diperoleh yaitu proses operasional yaitu efisiensi dan stabilitas. Sedangkan perencanaan strategik yaitu pengembangan potensi yang mendatang. 5, informasi. Perencanaan operasional lebih ke dunia bisnis sekarang, sedangkan perencanaan strategik lebih ke kesempatan di waktu yang akan datang. 6, organisasi yaitu perencanaan operasional birokrasi atau stabil, sedangkan perencanaan strategik lebih ke kewirausahaan dan atau fleksibel. 7, kepemimpinan yaitu pada perencanaan operasional lebih ke konservatif, sedangkan perencanaan strategik lebih mengilhami perubahan radikal. Pemecahan masalah pada perencanaan operasional lebih berdasarkan pengalaman masa lalu, sedangkan perencanaan strategik antisipasi menemukan pendekatan baru. Pada perencanaan operasional malah menggunakan risiko yang lebih rendah, sedangkan perencanaan strategik risikonya lebih tinggi. Ya, lanjut. Proses perencanaan strategis. Pertama, yaitu merumuskan dan menetapkan misi dan tujuan umum. Yang kedua, profil perusahaan, identitas tujuan dan strategi sekarang. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal, mikro dan makro. Yang keempat, analisis internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang kelima, identifikasi kesempatan dan ancaman. Yang keenam, pembuatan keputusan strategik. Yang ketujuh, tujuan jangka panjang. Yang kedelapan, implementasi strategi. Yang kesembilan, peninjauan kembali dan evaluasi. Selanjutnya, dalam proses perencanaan strategi ada dua hal, yaitu tentang kebaikan dan kelemahan. Dalam hal kebaikan yaitu bisa memberikan pedoman membantu para manajer dalam pembuatan keputusan, membantu manajer mengantisipasi masalah dan meminimumkan kemungkinan kesalahan. Untuk kelemahan, memerlukan investasi dalam waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Pemeliharaan dan penetapan suatu sistem formal melibatkan banyak biaya dan cenderung membatasi organisasi hanya dapat
hanya terdapat pilihan yang bebas risiko. Selanjutnya, hambatan-hambatan perencanaan efektif. Dalam hal ini ada dua jenis hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal sendiri lebih kepada penolakan para perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya. Sedangkan hambatan yang eksternal dikarenakan keengganan umum para anggota organisasi yang menerima perencanaan dan rencana-rencana karena perubahan-perubahan yang ditimbulkan. Dan hambatan juga dapat ditimbulkan dari manajer sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan tentang lingkungan, juga ketidakmampuan melakukan ramalan secara efektif, dan ketiga kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Yang keempat, biaya. Yang kelima, takut gagal. Yang keenam, kurangan percaya diri. Yang ketujuh, ketidaksediaan untuk memikirkan tujuan alternatif. Selanjutnya, kriteria penilaian efektivitas rencana. Dalam hal ini, efektivitas rencana dapat diketahui yaitu dengan kegunaan. Pertama, kegunaan, yaitu berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. Suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana. Juga ketepatan dan objektivitas. Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Yang ketiga, ruang lingkup. Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi. Yang selanjutnya, efektivitas biaya. Perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional. Selanjutnya, akuntabilitas. Itu tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan. 2. Tanggung jawab atas implementasi rencana. Yang terakhir adalah ketepatan waktu. Para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan menyebabkan rencana tidak tepat dan atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak salahnya, banyak kekurangannya karena keterbatasan sinyal, keterbatasan isi otak juga. Kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Terima kasih.